Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-temanku semua. Langsung saja di sini saya mau membahas masalah pendidikan anak-anak ya, khususnya anak perempuan. Ya, ini di sini memang ada kisah nyata ya yang terjadi beberapa anak ya, lebih dari satu pokoknya seperti itu. Dia itu minta kelas 1 SMP kalau nggak salah ya waktu itu ya, kelihatannya kelas 1 SMP gitu. Minta izin sama orang tuanya mau ke GOR. Ya, karena ini di sini kan tepatnya kota terkecil, termasuk ya kota terkecil, dan di sini pas ini apa jalannya itu rata, tidak naik turun ya. Nah, sehingga ke kota itu hanya sebentar saja ya. 15 menit atau 20 menit begitu ya. Sehingga apa nggak dikasih, tapi akhirnya dia ke sana sendiri seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi beberapa bulan kemudian, dia kenal dengan anak-anak pang itu ya. Nah, seperti itu. Akhirnya dia apa tadinya ke sekolah, terus tidak ke sekolah, tapi nggak pulang. Akhirnya berapa bulan gitu motornya sampai dijual. Itu anak perempuan kelas 1 sanawi seperti itu ya. Tujuannya orang-orang di kampung biasanya kalau sekolah disekolahkan yang ada agamanya, misalnya sanawi begitu ya, atau aliyah begitu ya, agar pendidikan akhlak atau moralnya itu lebih baik seperti itu. Dipilihlah sekolah sanawi seperti itu. Tapi ternyata antara sekolah sanawi dan sekolah umumnya tidak beda jauh seperti itu. Entah apalah yang diajarkan oleh kurikulum dinas pendidikan agama khususnya ya. Nah, seperti itu. Menurut saya ya memang perlu diketahui mulai dini ya anak-anak bahwasanya ini loh yang mahram, ini loh yang bukan mahram. Caranya bagaimana lah seperti itu. Itu kan sampai terjadi juga di pondok-pondok gitu ya, terjadi pemerkosaan seperti itu. Itu karena tidak diajarkan tentang mahram dan bukan mahram, bagaimana menghadapi orang yang bukan mahramnya seperti itu. Apalagi kok ada alasan yang pernah saya baca di media sosial, guru ngajinya minta dipijitin lah seperti itu. Itu kan karena apa? Karena tidak mengajarkan mahram dan bukan mahram seperti itu. Ya akhirnya yang ketiga adalah setan, yang nomor tiganya setan. Kalau sudah seperti itu menurut para ustadz yaitu yang saya dengar seperti itu. Di sini juga anak perempuan dan anak laki-laki ya, memang sama-sama sih bikin malu, tapi lebih malu lagi karena yang perempuan. Karena apa perempuan? Karena ya itu perutnya besar itu. Resikonya lebih tinggi seperti itu ya. Nah, seperti itu. Sehingga anak-anak ini memang perlu diperhatikan, khususnya anak-anak perempuan ya. Kalau keluar lebih dari jam 8 malam itu harus izin dan kemana begitu, nanti benar-benar dicari, maksudnya seperti itu, dan tidak boleh. Nah kalau masih bandel dijewer atau diapain, terus dikemukakan nantinya seperti ini nak, kalau kamu berbuat seperti ini, contohnya sudah banyak seperti itu. Misalnya perempuan diajak pacarnya atau memang ke tempat-tempat seperti kalau sini yang ramai ya GOR atau alon-alon, sempat seperti itu. Biasanya kalau di sini sih GOR yang ramai itu kalau malam minggu ya, seperti itu, anak-anak remaja itu. Nah seperti itu memang harus dijelaskan oleh sebagai orang tua, memang menjelaskan ya. Kalau si A perginya ke GOR akhirnya terpengaruh seperti ini, seperti itu. Diarahkan misalnya sekolah, nanti sorenya ngaji atau sekolah madrasah. Biasanya kalau di sini sore itu bisa ngaji, bisa sekolah madrasah. Malah di sini ada yang belah utara itu memang gratis, nggak niatnya menolong ya, gratis, tidak memungut biaya sepersen pun ya. Yang ikhlas ada yang memberi, misalnya hari Jumat atau hari Selasa itu biasanya memberi sama gurunya. Kalau yang lain-lainnya di sana banyak sini ya, guru-guru ngaji itu ya, memang memberi uang lah istilahnya lah, beri uang segini gitu. Kalau di utara sini nggak ada, dulunya nggak ada, terus sekarang diberi seikhlasnya seperti itu. Itu ada yang sampai sekarang seperti itu ada. Lah memang anak-anak kita diajari seperti itu. Misalnya anak kita umur berapa ya, sudah sekolah SD gitu, kelas 3 apa kelas 2, nah, ibunya nyuci ya, tolong dong nak, saya kecapean ini, tolong bantuin ibunya masak, ibunya jemur nggak dibantuin, tadi udah saya cuciin. Nah seperti ini, mama capek atau mak capek atau ibu capek, nah, seperti itu. Sehingga tidak terasa bisa mengajari anak tersebut untuk
rajin itu bisa dilakukan setiap nyuci, misalnya dibantunya itu bantu jemur lah begitu ya, karena agak ringan kalau jemur. Kalau belum bisa kuat ya mengambilkan pakaian yang sudah ada di tempat itu, terus diberikan kepada ibunya gitu kan, membantu kan. Kalau nyapu ya diajak dibuatin sapu kecil atau bagaimana, sehingga terbiasa anak ini mulai kecil terbiasa dan ikhlas. Nah, kalau mengajarnya sudah besar, sudah SMP atau kelas 6 SD ya, dia akan membantah sama orang tuanya, nggak mau gini, bahkan dengan yang nada tinggi. Sekarang itu loh, di Jawanya khususnya ya, seperti tidak ada kesopanan antara anak dan orang tua seperti itu. Entah memang pendidikan orang tuanya waktu dididik itu seperti itu, pokoknya pendidikan itu nggak ketat seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan lewat saja tuh nuwun sewu ya, sambil apa gitu menunduk begitu ya, miring-miring begitu ya. Nah, itu seperti itu kalau orang Jawa. Sekarang tidak ada, di sini itu tidak ada seperti itu. Dan di sini ya generus yang memanggil mak itu sudah tidak ada. Kalau saya masih memanggil mak, sekarang tidak ada, rata-rata ibu, mami, papi ya seperti itu. Tapi yang presentasi yang paling banyak saya lihat itu ibu, manggilnya ibu. Jadi daerah sini sudah krisis, panggilan mak sudah krisis seperti itu. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.